Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah akuntansi perbankan dengan judul yakni restrukturisasi kredit. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai kredit bermasalah, baik performing loan atau non-performing loan. Kali ini kita masuk ke restrukturisasi kredit. Jadi berlanjut atau kelanjutannya. Kalau performing loan dan non-performing loan di sini ada kredit bermasalah, artinya di mana bank menyalurkan dana, memberikan dana kepada nasabah, tapi nasabah tersebut mangkir ataupun nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan uang secara utuh, secara lancar, secara tidak baik, ya, maka selanjutnya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi adanya modifikasi atau perubahan kredit gitu. Jadi kalau secara ilustrasi adalah orang dikasih uang, dikasih pinjaman, tapi dia tidak mampu mengembalikan uangnya tersebut secara lancar, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku sebelumnya dirubah. Apa saja yang bisa dirubah dan dimodifikasi? Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Gitu. Karena pada dasarnya yang namanya debitur wajib mengembalikan dananya kepada yang namanya perbankan. Wajib mengembalikan. Apa yang bisa dimodifikasi syarat-syarat kreditnya gitu, ya. Bunganya misalkan diturunkan nilainya. Tunggakannya, bunganya dihapuskan. Ataupun pokoknya nilainya diturunkan misalkan. Ada beberapa modifikasi yang bisa dirubah gitu. Ada juga bahkan bisa dalam hal penambahan fasilitas kredit. Ya, misalkan dia dikasih pinjaman 100 juta tapi dia tidak mampu mengembalikan uangnya ataupun tidak lancar, maka bank memberikan pinjaman lagi atau menambah fasilitas kredit lagi. Ada salah satu tujuannya adalah untuk dengan harapan usaha ataupun bisnis tersebut berkembang di kemudian hari dan yang namanya debitur mampu mengembalikan uangnya secara lebih ataupun utuh gitu. Tapi tentu perlu pertimbangan dan juga analisis yang tajam. Jangan sampai salah lagi memberikan pinjaman. Dan yang terakhir adalah pengambil alihan agunan ataupun jaminan. Yang namanya pinjaman ke bank mau tidak mau pasti akan ada jaminan atau agunan. Sehingga nantinya kalau terjadinya kredit macet sudah level yang paling parah merah, maka yang di take over atau diambil alih adalah agunannya, bisa berupa kendaraan, mobil ataupun aset-aset berharga lainnya, ataupun konversi kredit. Nah, di sini ada beberapa modifikasi persyaratan kredit yang meliputi penurunan tingkat suku bunga kredit yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Misalnya asalnya 10% jadi 7% misalkan. Artinya pengembalian returnnya tidak sebesar yang awalnya. Kemudian ada juga perpanjangan jangka waktu kredit. Yang asalnya misalkan 1 tahun, ini kayaknya bermasalah nih. Oke deh, saya kasih waktu 3 tahun misalkan. Ya, ditambah jangka waktu dengan harapan usahanya yang misalkan dalam tanda kutip sudah merah, kemudian bisa ke zona oranye, kuning, yang kemudian misalkan jadi zona hijau. Nanti bisa mengembalikan dananya. Kemudian pengurangan tunggakan bunga kredit gitu. Ini modifikasi yang biasa dilakukan oleh sektor perbankan dengan harapan kredit yang sudah dikatakan macet, ya, tidak mampu dikembalikan, ya, bisa setidaknya kolektabilitasnya naik gitu. Asal mulanya jadi macet yang paling bawah, ya. Jadi misalkan tidak lancar, kurang lancar, harapannya menjadi lancar gitu. Ya, paling tidak kalau sudah macet nggak mungkin sampai lancar lah, sampai tidak lancar ataupun kurang lancar. Itu dalam bentuk pinjamannya. Ataupun pengurangan jumlah pokok kreditnya. Ini adalah modifikasi persyaratan kredit yang bisa diberikan. Oke, kita langsung ke contoh kasus saja. Sini saya sudah masukkan di platform e-learning, jadi teman-teman bisa sambil lihat di platform e-learning juga. Di sini ada asumsinya adalah kredit macet PT Permata sebesar 900 juta. Jadi kredit macetnya sebesar 900 juta.
pokoknya ya dari bank kepada PT Permata. Kemudian tunggakan bunga sampai dengan saat ini adalah 100 juta. Jadi kalau digabung yang namanya PT Permata punya utang pokok 900 juta, punya utang bunga 100 juta. Kalau di total kurang lebih 1 miliar. Oke. Kemudian jangka waktu kredit di sini adalah 2 tahun dan sisa jangka waktu masih 1 tahun lagi. Ya. Jadi jangka waktunya 2 tahun, sisanya 1 tahun lagi. Ya, sisanya 1 tahun lagi. Kemudian suku bunganya adalah 12% sliding rate, bunga menurun. Kemudian di sini ada keterangan, saya langsung ke sini keterangan bahwasanya bank telah memperhitungkan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit ini sebesar 200 juta. Ini estimasi yang terburuk. Penyisihan penghapusan aktiva produktif kalau dalam akuntansi keuangan sama bahasannya dengan penyisihan piutang tak tertagih. Artinya ada pola di mana bank merasa dananya tidak akan kembali. Maka disisihkanlah untuk cadangan kerugian 200 juta. Gitu. Dari total outstandingnya kurang lebih kalau digabung 1 miliar. Itu tidak mampu kembali 200 juta. Walaupun secara materi itu sangat besar, dari 100 miliar tidak kembali 200 itu sangat besar. Tapi bagaimana sih nanti 200 juta ini perhitungannya? Diharapkan tidak sampai 200 juta gitu. Itu adalah cadangannya, penyisihannya diestimasikan. Nah, kita langsung ke di sini ada jangka waktu ataupun modifikasi tadi yang sudah dirubah beberapa. Jangka waktu diperpanjang 3 tahun setelah restrukturisasi kredit. Jadi sisanya asalnya 1 tahun, diperpanjang lagi jadi 3 tahun totalnya, ditambah 2 tahun. Jadi asalnya dia harus mengembalikan 1 tahun lagi, oke deh saya tambah 2 tahun lagi jadi total 3 tahun. Ya, menjadi 3 tahun setelah restrukturisasi. Bukan 1+3 tapi 1+2. 3 itu biasanya total. Suku bunga diturunkan 6% per annuity effective rate. Ya, bahwasanya di sini 12% diturunkan menjadi 16% returnnya. Kemudian tunggakan bunga dihapus. Tunggakan bunga yang mana? Ini 100 juta. Jadi asalnya yang 100 juta ini tidak harus dikembalikan lagi. Paling tidak yang namanya nasabah atau debitur harus mengembalikan 900 juta. Plus bunganya sudah diturunkan nanti ke depannya 6%. Ya. Jadi 100 jutanya sudah tidak perlu dikembalikan, tapi dari 900 juta ya dan juga 6% bunga yang sudah diturunkan. Paham ya? Nanti kita lihat di ilustrasi Excel-nya. Oke, kita langsung ke Excel-nya ya. Di sini ada pun jurnal-jurnal yang diperlukan ya. Yang pertama adalah bunga yang masih harus diterima ya. 100 juta. Masih sama dengan sebelumnya, bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Kenapa masih ditulis di sini 100 juta? Ini adalah asumsi sebelum restrukturisasi. Artinya berharap di sini belum ada keputusan yang namanya bank apakah akan mengkategorikan ini sebagai kredit macet atau belum gitu. Ya, apakah akan menyisihkan atau tidak. Artinya ini masih diharapkan pendapatannya masih di sisi kredit sebesar 100 juta walaupun belum diterima sebagai kas, masih bunga yang masih harus diterima. Kemudian dari bunga yang masih diterima di sini ada keputusan selanjutnya bahwasanya di sini ada penyisihan penghapusan aktif produktif beban PPAP pada PPAP. PPAP itu adalah penyisihan penghapusan aktif produktif. Jadi nilai yang 200 juta tadi disisihkan ya dijadikan cadangan kerugian dalam periode berjalan perbankan, di sana diakui sebagai beban. Artinya akan dimasukkan sebagai kerugian sebesar nilainya adalah 200 juta. Estimasi awal ya, dicadangkan karena sifatnya ini dicadangkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah penghapusan tunggakan bunga. Tadi yang di sini asalnya harusnya masih harus diterima 100 juta, tapi dia hapuskan. Jadi pendapatannya dipindah ke kredit, sudah tidak ada pendapatan lagi, bunga yang masih diterima pun dipindahkan ke kredit ya, di debit tidak ada bunga yang masih diterima 100 juta, artinya di sini lebur, hapus.
ya, kosong. Maka bank estimasinya adalah sekali lagi menerima pokok yang 900 juta plus bunga yang 6%. Kita hitung dengan metode bunga sliding rate. Sliding rate adalah menurun. Jadi kalau melihat pola di sini adalah di sliding rate adalah pokoknya tetap, bunganya turun, kemudian jumlahnya juga turun. Gitu. Ya, ini adalah pola sliding rate. Kalau di kasus-kasus sebelumnya di sini dibuatnya per bulan, di sini kita buat per tahun, gitu, ya. Jadi sehingga angkanya dibuat mudah karena pokok pinjamannya adalah 900 juta, ya. Kemudian jangka waktunya adalah 3 tahun, maka untuk mencari nilai pokok sangat mudah sekali. Tinggal 900 juta dibagi 3 tahun, maka pokoknya adalah 300 juta. Berhubung pokoknya adalah tetap, jadi langsung aja teman-teman bagikan 300 juta gitu untuk nilai pokok di sini gitu. Sementara untuk bunga tetap per tahunnya adalah dari mana nilainya? Bunga di sini ada perhitungannya. Nilai bunga di sini adalah bunga yang sudah berubah 6% dikali saldo awal pinjaman. Saldo awal pinjaman 900 juta dikali 6% 54 juta, 600 juta dikali 6% 36 juta, 300 juta dikali 6% 18 juta. Sehingga kalau di total adalah 354 di tahun pertama, 336 di tahun kedua, 318 di tahun ketiga. Ini yang harus diterima oleh yang namanya bank gitu. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehingga saldo akhir pinjamannya adalah 0 di akhir tahun ketiga. Ini harapannya yang akan diterima oleh sektor perbankan. Kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya, nilai sekarang ataupun present value. Di sini kita akan memasukkan rumus present value. Estimasinya adalah kenapa memasukkan rumus seperti ini, kita akan memperhitungkan interest rate factor di sini, ya. Jadi pada dasarnya nilai yang tadi sudah dibuat 354, 336 dan 318 di sini ini ekspektasi di masa mendatang. Belum terjadi. Karena yang namanya bank masih melakukan di hari ini. Ini ekspektasi di masa mendatang. Maka dengan melakukan nilai seperti ini kita harus mencari nilai present value-nya. Estimasinya seperti apa. Rumusnya hanya tinggal dimasukkan saja nanti teman-teman. Tahun pertama, tahun kedua, dan juga tahun ketiga. Ya, sehingga nilai present value-nya untuk saat ini diestimasikan berada di angka total kurang lebih 810.274.690 gitu angkanya, ya. Jadi kita langsung lihat aja ke samping sini. Nah, ini harus diperhatikan oleh kalian. Angka 810.274.690 di sini ini sengaja aja biar mudah dibulatkan. 810 330. Kalau teman-teman mau membulatkan 810.200 juta misalkan, nggak jadi masalah. Ini hanya pembulatan saja sebenarnya. Ya, angkanya yang saya buat 810.330 atau mau langsung 810.274.690 sebenarnya nggak jadi masalah. Mau memasukkan angka tersebut juga nggak jadi masalah. Oke. Nah, artinya dengan adanya restrukturisasi dengan mempertimbangkan nilai present value dan future value yang awal pokoknya adalah 900 juta, ya. Kemudian setelah dinilai adalah yang mungkin diterima oleh perbankan adalah 810.330. Namanya juga prediksi, ya. Pada dasarnya harapannya adalah nerimanya segini di future value. Tapi dengan berdasarkan prediksi present value interest factors yang akan diterima oleh bank ada 810. Sehingga ada penyisihan restrukturisasi adalah sebesar 89670 gitu. Ya, 89670. Apa sih itu penyisihan restrukturisasi? Yang asal mulanya adalah harapannya menerimanya 900 juta. Ini pokoknya, ya, tidak diperhitungkan bunganya. Diestimasikan akan menerima nilai
untuk saat ini adalah 810 juta. Sehingga penyisihan restrukturisasinya adalah 89.670 juta. Kita lanjut ke tabel PPAP. Tabel PPAP. PPAP adalah penyisihan aktiva produktif. Itu seperti allowance for bad debt. Maka kita buat di sini 2 baris ya, sebelum restrukturisasi dan sesudah restrukturisasi. Di sini kita lihat ya. Yang diperhitungkan di sini setelah kita menghitungkan bahwasanya dari nilai pokok 900 juta ada asumsi penyisihan atau disisihkannya ada 89 jutanya. Artinya dari total 900 juta yang diterima dicadangkan 89.670 ini tidak akan diterima. Artinya disisihkan. Maka kita masukkan ke tabel PPAP. PPAP sebagai benchmark dari adanya kredit bermasalah di sini. Sebelum restrukturisasi nilai PPAP adalah 200 juta. Di sini. Nih, PPAP ini sudah ada di soal ya. Penghapusannya dari total 1 miliar adalah sebesar 200 juta gitu. Maka selanjutnya adalah teman-teman di sini menghitung ke bawah. Sebelum restrukturisasi adalah PPAP-nya 200 juta, sesudah adalah 121. Karena di sini ada polanya ada 15% dikali 810. Dari mana 15%? 15% diperoleh dari soal di sini. Mana soal? Nah, 15%. Kredit setelah restrukturisasi 15% dari tunai outstanding kredit. Gitu. Maka teman-teman 15% dikali outstanding kredit adalah yang 810 di sini. Maka nilainya 121, kemudian di sini nilainya diselisihkan. Ini adalah dari nilai PPAP-nya. Sementara dari nilai kerugian restrukturisasinya adalah kurang lebih nilai 89 adalah dari penyisihan restrukturisasi kredit, 78 diperoleh dari selisih dari PPAP, kemudian nilai akhirnya adalah 11.219.500. Jadi pada dasarnya angka inilah yang di bold hitam ini yang nanti akan dipakai dalam penjurnalan terakhir. Ya. Di sini PPAP-nya, di sini kerugiannya. Jadi kalau dibahasakan tuh PPAP itu adalah penyisihan yang sudah dicadangkan tidak akan diterima. Kemudian sementara kerugian restrukturisasi kredit di sini adalah asumsi di mana dari kredit yang diberikan yang sudah direstrukturisasi ada kerugian material yang akan diperoleh. Bersih kerugiannya adalah kurang lebih diestimasikan 11.295.000. Gitu. Jadi setelah polanya menurun dari PPAP yang sudah ditetapkan sebesar 200 juta di awal, maka kerugian yang diestimasikan diterima adalah 11.295.000. Maka jurnal yang diperlukan seperti apa? Yang pertama adalah KRK, kredit restrukturisasi kredit, kerugian restrukturisasi kredit pada penyisihan KRK sebesar 89.670. Ya ini angkanya. Kemudian PPAP pada beban PPAP 78.450.500. Yang di sini angkanya. Kemudian yang terakhir adalah beban PPAP pada kerugian restrukturisasi kredit sebesar 11.219 dan beban tanggungan KRK pada kerugian restrukturisasi kredit 11.295.000. Nah, semua angkanya akhirnya yang teman-teman masukkan di jurnal akhir adalah 89, 78 dan 11. Gitu. Jadi dari penyisihan kerugian restrukturisasi kredit diestimasikan 89.670 tidak akan diterima. Sementara untuk benchmark awalnya dari penyisihan PPAP-nya, aktiva produktifnya adalah 78. Real estimasi setelah diselisihkan adalah kurang lebih 11.295.000. Jadi pada dasarnya untuk materi restrukturisasi kredit ini ada 2 benchmark. Yang pertama adalah disisihkan dulu dari aktiva produktif sebesar 200 juta. Ya. Kemudian dari kredit bersihnya tuh berapa yang tidak akan diterima. Gitu. Kurang lebih
Itu adalah pembahasan untuk kali ini. Jika ada pertanyaan dan masih ada kurang jelas pembahasan, mangga selanjutnya kita bahas di media e-learning. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.